Halo teman-teman, kali ini saya akan meramalkan mengenai tentang keinginan dan sebuah harapan ya. Dengan judul subtema sebenarnya apa yang diinginkan saat ini ya. Jadi teman-teman, kita akan meramal, tapi sebelum itu Anda like, di-share, di komen dan di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda ya. Dan Evangelist bisa akan membantu Anda dengan sebaik mungkin melindungi kehidupan kamu dengan sebaik-baiknya, dengan fokus dengan apa yang akan kamu berikan dan apa yang akan kamu jalankan ke depannya dengan baik ya. Oke teman-teman, di sini kita akan memulai, tapi sebelum itu ya teman-teman, ini hanya ada satu kartu saja ya. Ini hanya nanti untuk polling ya, untuk suara yang terbanyak ataupun hasil untuk sebuah 5 zodiak dan 5 show yang lebih berpengaruh ataupun memiliki sebuah kesamaan dengan judul subtema ini ya. Jadi sebenarnya apa yang kamu inginkan untuk saat ini. Jadi saya hanya menarik 5 zodiak dan 5 show ya. Di sini hanya ada satu kartu karena saya akan menjelaskan secara terperinci, secara jelas apa yang akan kamu mau, apa yang akan kamu jalankan ke depannya ya. Kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Untuk pertama, kalau yang saya lihat, gambaran dari sebuah keinginan terciptanya sebuah harapan ya, ini mengenai tentang sebuah usaha bisnis ataupun sebuah pekerjaan yang untuk pengembangan bakat kemampuan talenta kamu ya. Jadi untuk saat ini yang kamu butuhkan, yang kamu inginkan itu adalah kamu pengen bertemu dengan sebagai orang dewa penolong ya. Kamu pengen bertemu di dalam perjalanan hidup kamu itu, kamu selalu ingin bertemu dengan orang yang bisa membantu kamu ya, terutama yang mengenai tentang sebagai zona kenyamanan, zona finansial ya. Jadi kamu pengen ada bertemu dengan sebuah dewa penolong yang bisa membantu kamu dalam sebuah kesulitan dan apa yang dibutuhkan dalam usaha bisnis ataupun pekerjaan kamu ya. Ataupun memang dalam sini, kalau yang dari sini dia pengen kamu bertemu dengan dewa penolong ya di sini ya. Jadi perjalanan hidup kamu di sini bisa juga banyak melakukan sebuah hubungan perjalanan transit. Jadi transit ini banyak melakukan sebuah sisi yang baik ataupun buruknya. Jadi perjalanan hidup ini semua tergantung dari bagaimana kamu menyikapi kehidupan kamu. Karena yang saya lihat di sini, kamu lebih banyak membutuhkan dewa penolong ya, supaya bisa memberikan sebuah kemudahan dalam sebuah kesulitan yang kamu jalankan saat ini. Tapi yang saat di sini, kalau saat ini ada satu trial and labor ya. Ini kartu ini mengatakan bahwa kamu itu bekerja lebih maksimal dan apa yang kamu hasilkan memang cukup memungkinkan bisa lebih maksimal dan akan ada mendapatkan sebuah kurang maksimal ya. Tapi apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu jalankan ini tidak memberikan sebuah sisi yang baik ke depannya. Jadi apa yang kamu lakukan masih banyak mendapatkan sebuah kerugian ataupun banyak kekurangannya ya. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang akan kamu jalankan bisa memberikan sebuah perjalanan hidup kamu dengan sebaik-baiknya. Apa yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati ya, karena untuk bertemu dengan dewa penolong masih sangat jauh sekali. Jadi kamu harus bisa banyak bersabar dan ikhlas ataupun melakukan segala sesuatunya dengan tidak ada keterpaksaan dan hubungan dengan banyak kesabaran ya dalam melakukan sesuatu. Nah itulah yang bakal kamu jabarkan dalam hidup kamu untuk saat ini. Kamu memang kalau saat di sini kamu lagi sedang membutuhkan sebuah kesulitan, penderitaan ya, sehingga kamu butuh ada orang dewa penolong yang ingin siap membantu kamu ya. Nah, jadi kamu lebih banyak berdoa, banyak meminta petunjuk bagaimana akan kamu sikapi, jalankan kehidupan kamu ke depannya. Nah, yang saya lihat di sini dengan siklus kehidupan kamu di sini dia mengajak bahwa kamu harus bisa memiliki sebuah sifat kerendahan hati ya. Dan kamu harus bisa berani memulai sebuah tindakan, memulai dengan sebuah usaha kamu dalam memperoleh sebuah keuntungan ataupun menghadapi sebuah segala situasi kondisi yang cukup pelik dan cukup menderita ya. Jadi kamu harus bisa ada sebuah dorongan untuk bisa kembali mensupport diri kamu dan kembali memulai hidup yang baru ya. Dan di satu sisi
Kalau yang saya lihat di sini, kehidupan kamu di sini, peta kehidupan kamu, ya, kamu diundang supaya kamu bisa lebih bersikokoh, lebih teguh pada pendirian kamu, tegakkan jiwa kamu, mintalah petunjuk dan banyaklah berdoa kepada Tuhanmu supaya segala sesuatunya bakal bisa mendapatkan sebuah keajaiban. Nah, itulah yang berhubungan dengan siklus kehidupan dan berhubungan dengan peta kehidupan kamu. Bagaimana akan kamu jalankan, ini biasanya memiliki sebuah banyak perbedaan dalam diri kamu ya. Tergantung kamu dari mana kamu menyikapi. Kehidupan kamu itu sebenarnya memang cukup pelik, tapi kamu bisa memberikan sebuah sisi yang positif sehingga kamu bisa menjalankan dengan sesuai petunjuk dari Tuhanmu. Jadi kamu jangan terlalu sembrono ataupun banyak mengorbankan sesuatu tapi ujung-ujungnya tidak ada sebuah hasil yang baik. Lalu mengenai tentang hoki rezeki dan dewa penolong ya, kamu harus ada sebuah bantuan healing, bantuan pencerahan aura ya, ataupun bantuan pembentukan cakra aura jiwa kamu. Nah, jadi di sini saya akan membantu kamu jika kamu percaya dengan saya ya untuk membentukkan cakra aura jiwa kamu supaya lebih memantapkan diri dan kamu bisa memulai kehidupan kamu lebih normal ya. Karena yang saya lihat di sini banyak aura-aura negatif yang tertanam di dalam jiwa kamu dan seluruh badan kamu. Jiwa raga kamu selalu merasa tidak tenang, selalu merasa tidak aman dan nyaman ya. Apalagi kamu tidak merasa aman mengenai tentang zona finansial. Jadi hidup kamu cukup pelik dan kamu hidup susah sehingga kamu susah untuk mendapatkan sebuah sisi yang baik. Diri kamu tuh bagaimana akan kamu jalankan, akan kamu sikapi tidak memberikan sebuah sifat yang benar-benar membawa sebuah hasil yang cukup memuaskan ya. Jadi diri kamu tuh harus banyak healing, pencerahan aura dan banyak berdoa, mintalah terus kepada Tuhanmu dalam sebuah hal petunjuk ya. Mulailah dalam diri kamu itu ya, dalam sebuah sisi yang baik, mulailah dengan sisi membuka lembaran hidup yang baru. Jadi kamu mulailah merasa bahwa kamu harus bisa memberikan sebuah sisi energi yang positif dalam diri kamu dan ciptakanlah keharmonisan. Karena lambat laun nanti akan terbuka dengan sendirinya hoki rezeki dan dewa penolong kamu. Yang nantinya akan memberikan sebuah sisi yang positif, sisi yang bagaimana akan mendapatkan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah kehidupan yang bagus. Nah, di sini kehidupan kamu di sini harus ada sebuah pengendalian diri dan sebuah pengaturan. Jadi kamu harus bisa ada sebuah handle ya. Handle lah diri kamu tuh dengan sebaik mungkin. Tegaskan diri kamu sehingga kamu bisa berdiri tegak, berdiri kokoh ya. Jadi kamu bisa berdikari lagi kembali terhadap apa yang akan kamu capai nantinya. Meskipun kamu sudah mengalami sebuah hal yang frustasi, yakinkan semuanya pasti akan mendapatkan sebuah sisi yang baik ya. Nah, itu kamu sudah cukup dimengerti apa yang akan kamu sikapi ya. Sebenarnya kamu harus ada sebuah lembaran hidup yang baru. Kamu juga dengan cara berpikir kamu, cara mengelola, berucap dan melakukan sebuah tindakan ya. Kamu harus bisa belajar dari masa lalu ataupun belajar dari masa-masa yang sangat menjulitkan diri kamu sendiri ya. Jadi untuk saat ini kamu pengennya ingin membangun kembali hidup kamu ingin memberikan sebuah sisi positif dan sisi yang baik ya. Jadi sehingga apa yang kamu lakukan, kamu pengen ada sebuah penarikan dari unsur-unsur elemen mikro, unsur elemen makro alam semesta. Nah jadi sebenarnya ada dewa penolong, tapi yang saya lihat di sini dewa penolongnya masih cukup jauh. Jadi semuanya harus dilakukan dengan sendiri-sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Jadi semua yang dilakukan harus bisa memberikan sebuah sifat yang baik, asalkan kamu bisa berani lebih bersabar dan bijaksana dalam menjalankan sesuatu ya. Nah, bagaimana untuk kamu mengenai tentang sebuah tanggapan dan respon yang kamu hadapkan? Di sini ya kamu harus bisa mensinkronisasikan ataupun balance ya, seimbangkan situasi kondisi yang bagaimana yang kamu hadapi untuk saat ini ya. Untuk saat ini kamu memang sangat pelik dan sangat menderita, tapi ya kamu tidak perlu banyak dibawa sebuah beban. Yang namanya uang kan pasti akan selalu masuk ke hati dan pikirannya. Jiwa kamu seperti apa, jadi kamu akan sangat susah untuk mendapatkan sebuah sisi yang positif. Jadi sehingga kamu kalau misalnya sudah berhubungan dengan uang mungkin bisa depresi, stres dan
kurang adanya sebuah keharmonisan dalam diri kamu, apalagi dengan lingkungan sekitar. Jika uang tidak cukup, maka segala sesuatunya akan berkurang dan kurang bisa lancar dan sukses ya. Nah, jadi apapun itu ya akibat sebabnya itu ya baik buruknya yang kamu hadapi, kamu harus bisa lebih seimbangkan lah ya. Jika memang tidak bisa, jangan jalankan, jangan paksa. Tapi kalau bisa dijalankan, kamu jalankanlah dengan sebaik mungkin. Terus juga di sini yang kedua, dengan mengenai sebuah tanggapan dan respon kamu, kamu harus ada sebuah jiwa pelepasan. Kamu harus bisa memaafkan beban masa lalu kamu ataupun beban-beban yang saat ini kamu jalankan. Lepaskanlah dan berani membuka lembaran baru ya. Lepaskanlah maksudnya dengan hati pikiran kamu yang jernih. Jangan terlalu banyak memikirkan unek-uneknya ataupun memikirkan terlalu muluk-muluk apa yang kamu hadapi, apa yang kamu rasakan untuk saat ini. Ya, kamu ikhlaskanlah segala sesuatu masalah yang selalu membebani diri kamu. Jadi kamu harus bisa lebih kuat kuat dari sebelumnya, dan mintalah petunjuk, banyak sholat, sembahyang, dan berdoa. Jadi itulah yang terbaik, maka segala sesuatunya akan dibukakan cakra aura jiwa kamu. Itu adalah sebuah pembentukan pencerahan aura kamu ya. Nah, jadi untuk yang terakhir adalah sebenarnya tidak ada sesuatu yang perlu dipikirkan, sebenarnya tidak ada sesuatu yang perlu membuat kamu tuh terbebani, karena segala sesuatunya akan berubah menjadi lebih baik jika kamu mau bisa lebih bertahan, banyak bersabar, dan dekatkan dirimu pada Tuhan. Jadi segala sesuatunya apa yang akan kamu rasakan bisa memberikan sebuah sisi positif dan energi yang cukup membahagiakan ya. Nah, jadi itulah dalam diri kamu itu bagaimana kamu menanggapi, memberikan sebuah respon ya. Jiwa pelepasan itu yang paling utama. Maafkanlah diri kamu sendiri dan lingkungan sekitar kamu, dan jangan terlalu terbebani dalam sebuah sifat kondisi dan situasi kondisi yang bagaimana, dan kamu harus bisa berpikir lebih positif, yakinkan semuanya pasti akan bisa berjalan lebih lancar dan sukses ke depannya. Nah, kamu udah cukup dimengerti ya mengenai tentang tanggapan dan respon yang bagaimana yang akan kamu sikapi ya. Nah, sekarang kamu sudah bisa tahu bagaimana apa yang kamu inginkan untuk saat ini. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana sebagai hubungan timbal balik kamu. Di sini ada living or travel, yang bagaimana kamu lebih banyak melakukan sebuah bepergian ataupun melakukan sebuah perjalanan jauh ya. Nah, di kehidupan yang sekarang ini memiliki sebuah hubungan timbal balik. Ini memiliki sebuah karir ya, di mana kamu ingin ataupun lebih sering berpindah tempat ya, dari rumah ke rumah ataupun dari usaha bisnis ke bisnis yang lain, sehingga kamu banyak melakukan sebuah sisi yang positif, sisi yang baik untuk mendapatkan sebuah keuntungan, mendapatkan sebuah sesuap nasi, upah gaji ya. Nah, jadi dalam diri kamu ini di sini bisa juga kamu terlibat oleh sebuah pasangan ataupun sebuah hubungan jodoh ya. Jadi lebih sering ditinggalkan kekasih ataupun lebih sering ditinggalkan oleh sebuah hubungan karir. Jadi ini bisa dibilang hubungan timbal balik yang cukup besar ya. Apa yang kamu lakukan bisa saja mendapatkan sebuah sisi positif. Terus juga yang kedua mengenai tentang wars and battles, yang bagaimana nih mengenai tentang sebuah perang ataupun pertempuran ya. Nah, ini kalau yang tadi sini hubungan timbal baliknya itu kamu selalu takut-takut ya dalam mengambil keputusan ya. Kamu tidak memberikan sebuah sifat yang baik, pemikiran bijaksana dalam sebuah pemecahan masalah dalam sebuah arah tujuan yang bagaimana. Sehingga apa yang kamu lakukan lebih banyak tertekan oleh sebuah amarah, sebuah keinginan ataupun sebuah ego dan keras kepala dalam memberikan sebuah sifat yang tidak baik, sehingga kamu kurang bisa mengendalikan sebuah emosi ya. Nah, ini kalau yang saya lihat di sini hubungan timbal baliknya itu kamu kurang bersabar dan menikmati hidup kamu. Apalagi yang berhubungan dengan satu lagi kartu wisdom. Ini mengenai tentang sebuah bentuk pemikiran kamu yang bijaksana ya, cara berpikir kamu dalam mengubah sebuah jalur kehidupan kamu, mengenai tentang jalur karir ya, karir kamu. Jadi di sini disarankan kamu harus lebih banyak percaya diri, tekun, dan memiliki sebuah gairah, memiliki sebuah keinginan yang sebagai hasrat yang cukup kuat dalam pengembangan bakat, kemampuan, talenta kamu ya. Nah, jadi itu semua itu banyak berhubungan dengan
situasi kondisi yang kamu hadapkan. Ya, pertama banyak melakukan sebuah bepergian ataupun melakukan sebuah perjalanan hidup kamu, mungkin transmigrasi ataupun urbanisasi ataupun yang lainnya. Dan juga di sini kalau yang saya lihat cara berpikir kamu dalam menanggapi sebuah hasil keputusan kamu, dan apa yang kamu lakukan, bersikaplah sabar dan lebih berpikir jernih dalam pengambilan keputusan. Jangan melakukan sebuah pengambilan keputusan itu dengan secara tiba-tiba sehingga kamu terbawa dalam suasana fobia dan ketakutan yang cukup berlebihan ya. Jadi apa yang kamu lakukan tidak memberikan sebuah sifat energi positif. Nah, itulah yang berhubungan dengan apa yang bakal kamu dapatkan dan apa yang akan kamu lakukan, itulah yang akan bakal kamu hasilkan. Jadi kamu untuk saat ini yang kamu inginkan ini bisa banyak melakukan sebuah bepergian yang jauh untuk mendapatkan sebuah hoki rezeki, dan kamu bisa memberikan sebuah kebijaksanaan kamu dalam pengambilan keputusan, dalam melakukan apa yang akan kamu dapatkan dengan membentuk jenjang karir ya. Nah, kehidupan kamu di sini sebenarnya cukup bagus sekali, hanya saja semua tergantung dalam diri kamu. Apakah kamu berani membuka lembaran baru? Apakah kamu berani untuk terjun ke dunia yang lebih nyata lagi, atau kamu hanya begini-gini saja? Ya. Lalu di sini kita akan melihat sebenarnya apa sih yang akan kamu inginkan untuk saat ini. Untuk saat ini sih yang kamu inginkan di sini ya sebenarnya banyak ya, banyak keinginan dan harapan yang ingin kamu peroleh, banyak sebuah tantangan, hambatan dan halangan ya. Sehingga di sini banyak yang tidak memberikan sebuah kebaikan, tidak akan mendapat sebuah sisi berkah ya. Sehingga banyak ujian dan cobaan dalam diri kamu. Jadi yang kamu rasakan saat ini, hidup kamu banyak bete-nya, banyak bosannya, dan tidak ada mendapat sebuah kejernihan, malah mendapat sebuah kejenuhan dalam diri kamu. Hidup banyak kesusahan dan tidak ada sesuatu yang membuat diri kamu tuh jauh lebih membaik ya. Sehingga di sini kamu kurang bisa mendapatkan sebuah sisi positif, sisi yang bagaimana akan bertemu dengan Dewa Penolong. Nah, jadi di sini kalau yang saat ini, untuk saat ini akan kamu dapatkan di sini, kamu banyak bersabar dan memberikan sebuah sisi yang positif ya, sportif dalam diri kamu dalam pengembangan, pelaksanaan dan perencanaan tujuan kamu yang kedepannya akan kamu sikapi. Kamu bisa mendapatkan sebuah sisi Dewa Penolong, laki-laki ataupun wanita, tapi dalam waktu dekat mudah-mudahan akan dihampiri segala sisi yang baik untuk kamu ya. Nah, oke teman-teman, inilah yang kamu sikapi untuk saat ini. Teman-teman udah cukup dimengerti dan cukup tahu ya apa yang akan kamu berikan, sisi positif dan negatifnya, berani membuka lembaran baru ataupun berani untuk melakukan sebuah tindakan yang baik ataupun tindakan yang baru ya. Apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu sikapi, berikanlah sebuah sisi yang positif dan penuh dengan energi bahwa segala sesuatunya diserahkan kepada Tuhan, dan berikan petunjuk, mintalah segala sesuatunya supaya bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Oke, kita akan melihat 5 zodiak yang lebih berpengaruh dengan situasi kondisi yang kamu harapkan untuk saat ini adalah zodiak Pisces. Yang kedua zodiak Aries. Yang ketiga zodiak Leo. Dan yang keempat zodiak Aquarius. Yang terakhir zodiak Taurus. Nah, ini adalah 5 zodiak yang lebih terpengaruh dengan hasil ramalan ini untuk situasi kondisi yang kamu alami ya. Jadi mudah-mudahan kamu bisa memberikan sebuah yang terbaik dalam hidup kamu. Meskipun Dewa Penolong masih belum bisa bertemu dengan dalam waktu dekat, usahakanlah dalam diri kamu memberikan sebuah yang terbaik sehingga kamu tidak terbenam ataupun masuk ke dalam situasi kondisi yang menekan kamu secara terus-menerus ya. Nah, kita akan melihat lagi 5 show yang lebih terpengaruh ya. Show ular, show tikus, show ayam, show naga, dan show kelinci. Nah, ini adalah 5 show yang lebih terpengaruh ya. Jadi teman-teman udah cukup tahu zodiak Taurus, Aquarius, Leo, Aries, Pisces, dan 5 show kelinci, naga, tikus, ayam, dan ular. Nah, jadi teman-teman
percaya atau tidak percaya, kamu hanya bisa merasakan dan kamu bisa menilai dengan itu semuanya. Dan mudah-mudahan kamu butuh healing, kamu pencerahan aura dengan saya supaya kamu bisa memberikan sesuatu yang lebih bagus ke depannya. Kalau kamu percaya, akan saya bantu dengan semaksimal mungkin membuat supaya hidup kamu lebih bagus dan kedepannya menjanjikan sebuah sisi yang positif ya. Bisa ditata nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai pencerahan aura, 5 keberuntungan, dan menarik hoki rezeki dengan membuat magic money. 0819 196358839. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.